Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau menyelami sesuatu yang luar biasa. Anda baru saja memberikan saya sebuah buku dari tahun 1878, judulnya Success in Life and How to Secure It. Betul, karya William D. Owen. Ini rasanya kayak menemukan kapsul waktu ya. Panduan sukses dari zaman kereta uap. Betul sekali, dan ini bukan sekedar buku motivasi biasa. Ini cerminan semangat zaman Victoria yang terobsesi banget sama kemajuan, industri, dan gagasan kalau orang itu bisa membentuk nasibnya sendiri. Konteksnya penting ya. Penting banget. Saat itu kan kelas sosial dan keturunan masih sangat menentukan. Jadi ada buku yang bilang sukses itu bisa ditempa oleh siapa saja. Wah, itu ide yang cukup radikal loh. Oke. Jadi misi kita jelas ya di sini. Kita akan bedah resep sukses yang umurnya hampir 150 tahun ini. Owen kan nggak cuma berteori, dia pakai kisah hidup tokoh-tokoh besar sebagai studi kasusnya. Tepat. Pertanyaannya, buat Anda yang mendengarkan, di dunia kita yang serba cepat ini, dengan AI dan lain-lain, apa prinsip dari abad ke-19 ini masih relevan? Atau cuma jadi, pajangan museum sejarah? Nah, itu dia pertanyaannya. Yang menarik, Owen ini sama sekali nggak tertarik sama keberuntungan atau bakat bawaan yang magis gitu. Baginya, sukses itu hasil dari sesuatu yang lebih fundamental. Apa itu? Karakter, kebiasaan, dan yang paling penting, ketekunan. Dia memetakan semuanya. Dari pentingnya punya tujuan, budaya kerja, sampai kesehatan fisik. Ini kayak cetak biru yang komprehensif banget. Baik, kalau gitu kita mulai dari fondasinya. Poin pertama yang paling menonjol dari catatan Anda itu, bagaimana Owen kayaknya sengaja banget menolak mitos kejeniusan murni. Betul, dia sama sekali nggak terkesan sama orang yang kelihatannya sukses dengan gampang. Justru sebaliknya ya. Justru sebaliknya, dia lebih tertarik pada cerita perjuangan, pada mereka yang mulainya dari posisi sulit. Baginya, kesulitan itulah yang membentuk karakter sejati. Dia mau bongkar gagasan kalau pahlawan itu lahir sempurna. Dia mau menunjukkan kalau mereka juga manusia biasa. Manusia biasa yang berjuang, yang pernah gagal, dan justru itu yang bikin mereka hebat. Dan contoh yang dia pakai itu benar-benar bikin kita mikir ulang. Dia menyebut Daniel Webster, salah satu negarawan terbesar Amerika. Saya kira orang kayak dia pasti kutu buku dari kecil. Kita semua mikirnya gitu kan? Ternyata Owen nulis kalau Webster muda itu tidak suka belajar. Ini kan aneh banget ya, benar-benar kebalikan dari intuisi kita. Tentu saja. Ini menunjukkan kalau minat dan kehebatan itu nggak selalu datang dari awal. Mungkin bagi Webster, motivasinya baru muncul pas dia nemu sesuatu yang benar-benar penting buat dia. Jadi pesannya nggak apa-apa kalau Anda bukan anak ajaib. Persis, perjalanan tiap orang beda-beda. Lalu ada kisah yang lebih dramatis lagi. Benjamin Disraeli yang nanti jadi Perdana Menteri Inggris. Pidato perdananya di parlemen itu, wah bencana total. Gagal total. Dia benar-benar ditertawakan, diejek sama semua orang di ruangan itu. Saya coba bayangin rasanya, itu penghinaan publik di level tertinggi. Karirnya bisa tamat saat itu juga. Momen kayak gitu bisa menghancurkan mental orang loh, secara permanen. Banyak orang mungkin bakal menghilang selamanya, tapi disinilah kita lihat bedanya orang biasa dan orang luar biasa, menurut Owen. Saya jadi penasaran, apa sih yang membedakan orang kayak Disraeli yang bisa bangkit dengan orang lain yang mungkin menyerah? Apa kata Owen soal sumber kekuatan internal ini? Owen menyebutnya pluck. Itu kata kuno yang artinya semangat, keberanian, atau kegigihan. Dan dia mempertentangkannya dengan luck atau keberuntungan. Pluck versus luck. Betul. Setelah diejek habis-habisan, Disraeli itu nggak lari. Dia berdiri, menatap semua yang mengejeknya, dan mengucapkan kalimat yang jadi legenda. Gimana katanya? Saya telah memulai banyak hal beberapa kali, dan pada akhirnya berhasil. Sekarang saya akan duduk, tetapi akan tiba saatnya Anda akan mendengarkan saya. Itu bukan sombong loh. Itu keyakinan. Keyakinan yang lahir dari pengalaman gagal berkali-kali sebelumnya. Tepat. Dia tahu kegagalan ini cuma satu episode, bukan akhir cerita. Jadi, pluck itu semacam otot mental yang dilatih dari kegagalan-kegagalan sebelumnya. Bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Dan ini bukan cuma soal bangkit dari kegagalan di depan umum. Owen juga menyoroti perjuangan internal yang nggak kelihatan. Dia mengutip memoir Sir Walter Scott, seorang raksasa sastra. Oh, yang karyanya dikagumi di seluruh dunia itu. Iya. Siapa sangka, di balik semua suksesnya itu, Scott nulis tentang penyesalan yang mendalam,
karena dia menyia-nyiakan kesempatan belajar waktu muda. Dia merasa karirnya terjepit dan terhambat oleh kebodohannya sendiri. Tunggu. Ini luar biasa. Orang sekaliber Sir Walter Scott merasa dirinya bodoh. Ini kayak versi awal dari imposter syndrome ya? Bisa dibilang begitu, tepat sekali. Owen menyoroti ini untuk menunjukkan kalau perjuangan terbesar itu seringnya terjadi di dalam pikiran kita sendiri. Jadi fondasi sukses itu? Bukan kecerdasan yang datang gampang, bukan juga rasa percaya diri yang tanpa celah. Fondasinya adalah kemauan buat terus belajar, buat menutupi kekurangan, dan yang paling penting buat bangkit lagi. Entah dari ejekan publik atau dari keraguan diri sendiri. Oke, jadi kegigihan atau plok itu bahan bakarnya, tapi saya jadi mikir, bahan bakar tanpa setir kan cuma bikin kita muter-muter di tempat? Apa Owen juga bahas soal arah atau tujuan? Tentu saja. Itulah pilar kedua dalam resepnya. Setelah punya ketekunan, Anda butuh dua hal lagi. Tujuan yang jelas dan kepercayaan pada diri sendiri. Tanpa tujuan, ketekunan jadi sia-sia ya? Dan tanpa kepercayaan diri, tujuan cuma jadi angan-angan. The rail splitter. Iya, tujuannya jelas untuk mengecilkan dia. Mengingatkan semua orang kalau dia dari keluarga miskin. Benar, itu taktik klasik buat menyerang karakter orang. Di masyarakat yang masih menghargai garis keturunan, julukan itu dimaksudkan sebagai hinaan. Tapi yang menarik, Owen justru membalik narasinya. Menurut dia, energi dan keberanian Lincoln yang ditempa sejak kecil pas dia beneran harus membelah kayu, itu justru Menginspirasi lebih banyak anak muda miskin daripada semua politisi aristokrat yang lahir mewah. betul. Kepercayaan diri Lincoln itu bukan dari warisan, tapi dari bukti nyata kalau dia bisa mengatasi kesulitan. Kepercayaan diri yang ditempa, bukan diwariskan. Itu poin kuncinya. Lincoln gak malu sama julukan itu. Dia malah menjadikannya lencana kehormatan. Ini menunjukkan sumber percaya dirinya dari dalam ya, bukan dari validasi orang lain. Tepat. Lalu ada kisah yang levelnya jauh lebih ekstrim. Frederick Douglass. Owen nulis sesuatu yang nusuk banget soal dia. Gimana? Katanya, ia harus mendaki sejauh mungkin hanya untuk mencapai titik di mana anak laki-laki kulit putih termiskin dilahirkan. Wow, itu benar-benar menggambarkan betapa dalamnya jurang yang harus dia seberangi. Skala tantangannya hampir gak kebayang. Dia mulai dari minus, bukan dari nol. Seluruh sistem sosial, hukum, budaya, semuanya dirancang biar orang kayak dia nggak akan pernah berhasil. Tapi dia berhasil. Dengan tujuan yang membara untuk kebebasan dan kesetaraan, plus kepercayaan diri yang luar biasa, dia jadi salah satu orator dan penulis terhebat pada masanya. Terus gimana Owen mendefinisikan kepercayaan diri yang sehat ini? Batasnya sama sombong kan tipis. Owen jeli banget soal ini. Dia bedain dengan jelas. Dia mengutip Raja Louis ke-14 dari Prancis yang angkuh bilang, saya adalah negara. Buat Owen, itu bukan tanda kekuatan. Malah tanda kelemahan ya. Pengakuan kelemahan yang tidak disadari katanya. Sebaliknya, kepercayaan diri sejati kayak punya Lincoln atau Douglass itu kekuatan internal yang tenang, yang mendorong tindakan nyata, bukan cuma deklarasi kosong. Ini juga nyambung ke kemandirian kayaknya. Owen kan bilang jangan bersandar pada leluhur yang termasyur. Persis. Jangan cuma andalkan warisan atau privilege. Dia punya metafora yang indah banget. Katanya, setiap orang harus mengasah pedangnya di atas batu-batu perlawanan. Mengasah pedang di atas batu perlawanan, keren. Jadi, perlawanan, kesulitan, hambatan, itu bukan buat dihindari. Justru itu batu asahnya yang bikin kita tajam. Kalau hidup terlalu mulus, pedang Anda bakal tumpul. Wah, ini mengubah cara pandang. Jadi kalau kita merasa mulai dari posisi yang sulit, Owen mungkin bakal bilang, bagus, manfaatkan itu, asah pedangmu. Ini jadi pertanyaan penting buat Anda yang dengerin. Seberapa sering kita membatasi tujuan kita cuma karena lihat latar belakang kita yang terbatas? Padahal menurut Owen, justru keterbatasan itulah yang bisa jadi pendorong terbesar. Keterbatasan memaksa kita jadi kreatif, lebih gigih. Oke, jadi kita udah punya fondasi kegigihan dan pilar tujuan. Sekarang gimana cara menjalankannya sehari-hari? Disinilah Owen bahas soal kebiasaan bisnis. Dan ini relevan buat siapa saja, bukan cuma pengusaha. Ini soal bagaimana kita beroperasi sebagai individu. Ini jembatan dari ide besar ke tindakan nyata. Elemen pertamanya apa? Sesuatu yang kedengarannya sederhana, tapi susah banget dilakukan.
keputusan. Kemampuan buat bertindak tegas, nggak menunda-nunda. Owen kasih contoh yang dramatis banget, Themistokles, Jenderal Athena. Waktu itu Yunani diambang kehancuran, terancam invasi Persia. Situasinya genting sekali. Di Dewan Perang, Themistokles debat sengit sama Komandan Sparta. Saking marahnya, Komandan Sparta itu angkat tongkat, siap memukul Themistokles. Wah, tegang sekali situasinya. Di momen itu, harga diri bisa dengan mudah mengambil alih. Bisa saja dia marah balik atau berkelahi, tapi dia enggak. Di bawah ancaman fisik, dengan nasib Yunani dipertaruhkan, dia tetap tenang dan bilang, "Pukul, tapi dengarkan aku." Luar biasa. Keberaniannya buat tetap fokus pada tujuan dan membuat keputusan di bawah tekanan itulah yang akhirnya meyakinkan Dewan. Mereka ikut strateginya dan Yunani selamat. Satu keputusan tegas mengubah sejarah. Sampai seorang profesor bilang, anak itu bisa berpidato di hadapan massa Athena lebih baik daripada Anda atau saya. Pujian setinggi langit. Potensinya nggak terbatas. Tapi apa yang terjadi? Hidupnya penuh dengan proyek yang nggak pernah selesai. Ide-ide cemerlangnya cuma ada di kepalanya. Buku-buku hebat yang nggak pernah ditulis. Dia lumpuh oleh keraguannya sendiri. Ini kayak penyakit banyak orang pinter ya. Idenya seabrek, tapi eksekusinya nol. Tepat. The Quincy punya semua bahan mentah kejeniusan, tapi nggak punya resep buat bertindak. Ini sindiran telak. Punya ide tuh gampang, yang susah itu memutuskan untuk mulai. Dan disiplin ini, kayaknya berlaku juga buat hal yang lebih kecil ya. Betul. Owen menghubungkan disiplin mental ini langsung ke manajemen waktu. Dia mengutip tulisan di Jam Matahari di Oxford, Periun et Imputantur. Artinya apa itu? Jam-jam berlalu dan dibebankan kepada kita. Wow, dalam sekali. Bukan cuma waktu berlalu, tapi dibebankan kepada kita. Ada unsur tanggung jawab di sana. Persis. Setiap jam yang lewat itu ada pertanggungjawabannya. Owen lalu kasih contoh praktis. William Cullen Bryant, seorang editor di kota besar yang jadwalnya pasti padat banyak. Tapi dia berhasil nulis banyak puisi. Betul. Dalam apa yang disebut Owen, celah-celah waktu yang sempit. Celah-celah waktu. Kayak 15 menit di antara rapat, atau pas nunggu kereta. Ini benar-benar menampar kita semua yang suka bilang nggak punya waktu. Benar. Owen seolah-olah mau bilang, kesibukan itu bukan alasan. Justru disiplin memanfaatkan setiap potongan waktu itulah yang bikin produktivitas tinggi. Pencapaian. Pikiran brilian nggak ada gunanya kalau terkurung di tubuh yang rapuh. Ini kan pemikiran yang modern banget, jauh sebelum era wellness dan hustle culture. Sangat visioner. Dia melihat pikiran dan tubuh itu satu kesatuan. Dan lagi-lagi, dia pakai kisah peringatan yang tragis dari Sir Walter Scott. Yang tadi itu ya? Iya. Scott dalam usahanya melunasi utang, kerja kayak mesin. Dia nulis novel demi novel dengan kecepatan yang nggak manusiawi. Etos kerjanya luar biasa, tapi ada harganya. Kesehatannya hancur. Hancur total. Owen nulis dengan gamblang, di akhir hayatnya Scott menderita otak yang melunak akibat kerja paksa berlebihan. Aset terbesarnya, otaknya, hancur karena usahanya sendiri. Pengingat yang sangat kuat ya. Kalau mengorbankan kesehatan demi ambisi itu kesalahan fatal. Benar. Tubuh itu bukan kuda pacu yang bisa kita cambuk terus-terusan. Dia mitra dalam perjalanan kita. Jadi kalau kita rangkum resep sukses dari abad ke-19 ini, intinya adalah karakter yang ditempa melalui ketekunan saat menghadapi kegagalan, baik dari luar maupun dari dalam. Lalu, karakter itu harus diarahkan oleh tujuan yang jelas, yang ditenagai oleh kepercayaan diri sejati yang lahir dari pengalaman, bukan dari warisan. Dan semua itu dijalankan dengan disiplin sehari-hari dalam 3 hal. Keberanian bikin keputusan, menghargai setiap celah waktu, dan merawat fondasi fisik kita. Ini bukan soal jalan pintas sama sekali. Bukan. Ini soal membangun fondasi yang kokoh, bata demi bata. Pada akhirnya, pesan abadi dari buku ini apa? Bahwa keadaan eksternal, entah itu kemiskinan, kegagalan awal, atau kurangnya kesempatan, itu tidak sepenting kekuatan internal dan kemauan untuk bertindak. Kisah-kisah Kadi, dari Lincoln sampai Disraeli, menunjukkan kalau sejarah sering dibentuk oleh mereka yang menolak tunduk pada keadaan mereka. Pesan yang tetap relevan sampai sekarang. Nah, sebagai pemikiran penutup, buat Anda renungkan, ada satu konteks penting yang nggak boleh kita lupa. Buku ini ditulis tahun 1878. Judul lengkapnya ada frasa Elements of Manhood atau elemen kejantanan. Dan contohnya hampir semua pria kulit putih dari Eropa atau Amerika.
Cerminan yang sangat akurat dari bias pada zamannya. Tentu saja, dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penting. Kalau kita ambil prinsip-prinsip inti yang universal ini, ketekunan, tujuan, dan disiplin, lalu kita terapkan di dunia kita yang jauh lebih beragam sekarang, bagaimana kita bisa mendefinisikan ulang kesuksesan? Bagaimana kita memperluasnya untuk mencakup lebih banyak jalan, lebih banyak kontribusi, dan lebih banyak suara yang dulu tidak terdengar? Tepat, berdasarkan pengalaman dan dunia Anda saat ini, elemen apa yang menurut Anda perlu ditambahkan atau mungkin diubah dari panduan sukses berusia 150 tahun ini?